Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mengawali presentasi penjabaran materi tentang aliran-aliran dalam Islam. Yang pertama yaitu aliran Qadariyah. Qadariyah yaitu paham aliran yang menganggap bahwa segala perbuatan manusia berdasarkan kehendaknya. Qadariyah meyakini manusia memiliki kebebasan kekuatan untuk menentukan perbuatan dan kehendaknya sesuai kemampuannya. Yang selanjutnya yaitu latar belakang munculnya aliran Qadariyah. Latar belakang munculnya ideologi ini yaitu bentuk pertentangan pada kebijakan politik Khalifah Bani Umayyah yang terkesan memaksa kehendaknya. Pemerintahan Bani Umayyah dikenal kejam karena tidak segan-segan memberi hukuman mati kepada warganya, baik dari keturunan Rasulullah SAW sekalipun, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib. Yaitu yang selanjutnya metode pemikiran dari aliran Qadariyah, yaitu pemikirannya manusia memiliki kekuasaan, kemampuan, kekuatan untuk melakukan perbuatan sesuai kehendaknya, di mana pemikiran ini muncul dengan sumber landasan Quran surat Al-Kahfi, surat Yunus, surat Al-Insan, dan surat Ar-Ra'd. Tokoh dalam aliran Qadariyah yaitu Ma'bad Al-Juhani dan muridnya Ghailan Ad-Damashqi. Selanjutnya adalah aliran Jabariyah, yaitu aliran ini meyakini bahwa segala ketetapan atas manusia, kehendak manusia itu adalah merupakan ketetapan dari Allah. Jabariyah muncul pada abad 8, tetapi ini masih menjadi perselisihan para ulama. Tetapi disinyalir bibit-bibitnya muncul sejak zaman Rasulullah. Ini dalam konteks diskusi takdir, kebebasan manusia dan ketetapan manusia itu tidak lepas dari Allah. Jadi apa-apa itu mutlak tidak lepas dari Allah maupun dari ketetapan Allah. Manusia di sini tidak memiliki kemampuan apa-apa atas dirinya. Nah, ternyata di sini Jabariyah juga bermacam-macam. Yang pertama ada Jabariyah Al-Jahmiyah. Yang kedua ada Jabariyah Al-Ja'ad bin Dirham. Yang ketiga ada Jabariyah An-Najariyah. Dengan mengusung pemikiran dan model-model teologi tertentu, tentunya masing-masing jenis Jabariyah ini memiliki model pemikiran yang berbeda-beda. Contoh Jabariyah Al-Jahmiyah yaitu pertama tentang sifat Tuhan, mereka tidak meyakini. Yang kedua, ilmu Allah terhadap sesuatu yang telah diciptakan dan belum diciptakan tidaklah sama atau berbeda. Kemudian manusia tidak memiliki kemampuan apapun. Ini adalah model-model teologi Jabariyah Al-Jahmiyah. Selanjutnya adalah Jabariyah Al-Ja'ad Dirham, mengusung teologi pertama, Al-Quran itu kalam Allah dan termasuk makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Manusia terpaksa dan harus menerima ketetapan dari Allah dalam segala hal. Itu adalah model pemikiran teologi yang diyakini oleh Jabariyah Al-Ja'ad Dirham. Kemudian ada Jabariyah An-Nahriyah. Allah menghendaki baik dan buruk. Kedua, Allah baik yang bermudarat ataupun bermanfaat bagi manusia. Yang kedua, manusia tidak akan dapat melihat Allah di akhirat. Namun jika Allah berkehendak, maka orang tersebut bisa melihat Allah kelak di akhirat. Kemudian ada Jabariyah Adh-Dhirar, yaitu dengan mengusung teologi meyakini sifat Allah Maha Kuasa, Maha mengetahui atas segala sesuatu dan semua tidak luput dari kehendaknya. Yang kedua, melalui indera keenam manusia mampu melihat Allah kelak di akhirat. Perbuatan manusia hakikatnya ciptaan Allah, tapi dipergunakan untuk manusia.
Kemudian tokoh-tokoh Jabariyah yaitu pertama Al-Ma'bad Al-Juhani dan muridnya Al-Ghailan Ad-Dimashqi. Mohon maaf ralat. Tokoh Jabariyah Ad-Ja'ad bin Dirham dan Jahm bin Safwan. Berikutnya adalah aliran Asy'ariyah, yaitu aliran yang menekankan dan berkiblat pada Abu Musa Hasan al-Asy'ari, yang lebih menekankan kepada sifat-sifat Allah, takdir, dan kepercayaan bahwa pengetahuan manusia terbatas dan hanya sebagian yang diketahui oleh Allah. Latar belakang muncul aliran ini adalah sebagai respon terhadap aliran Mu'tazilah yang dianggap bertentangan dengan konsep ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Asy'ari ini mengusung ada 7 konsep, yaitu akal pertama adalah akal wahyu, yang kedua perbuatan manusia, yang ketiga adalah sifat manusia, yang keempat adalah melihat Tuhan, yang kelima adalah kedudukan Al-Quran, dan 6 pelaku dosa besar, serta 7 adalah pengutusan Rasul. Tokoh-tokoh Asy'ariyah yang pertama yaitu Abu Musa Hasan al-Asy'ari, ada Imam Al-Ghazali, ada Al-Fakhr Ad-Din Ar-Razi, ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Baik, untuk pengertian aliran Maturidiyah, aliran Maturidiyah adalah aliran yang percaya bahwa akal dan syariah sering melengkapi untuk mencapai kebenaran ilahi. Aliran Maturidiyah juga termasuk salah satu aliran teologi dalam Islam yang mengikuti pemikiran teolog Muslim abad pertengahan, yaitu Imam Al-Maturidi. Maturidiyah mengembangkan ajaran-ajaran tentang keyakinan, ilmu teologi, dan konsep-konsep keesaan Allah atau tauhid berdasarkan interpretasi mereka terhadap Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya yaitu latar belakang aliran Maturidiyah. Maturidiyah muncul sebagai respon terhadap perkembangan aliran Mu'tazilah pada masa dinasti Abbasiyah yang beranggapan bahwa kebenaran hanya bisa dicapai dengan akal manusia. Aliran Maturidiyah muncul pada abad ke-10 melalui pemikiran Abu Mansur al-Maturidi, seorang teolog Islam. Pemikiran ini berkembang sebagai tanggapan terhadap kontroversi teologis pada zamannya, terutama perbedaan dengan aliran Asy'ariyah. Al-Maturidi dan pengikutnya merumuskan ajaran-ajaran teologis mereka, menekankan pemahaman tentang keesaan Allah dan sifat-sifatnya. Yang selanjutnya yaitu model pemikiran Maturidiyah. Yang pertama, akal dan wahyu. Untuk akal, Maturidiyah memberi nilai tinggi pada akal sebagai alat untuk memahami dan meresapi kebenaran agama. Mereka percaya bahwa akal dapat digunakan untuk mencapai pemahaman yang benar tentang Allah dan prinsip-prinsip agama, namun tetap dalam batas-batas yang ditentukan oleh wahyu. Dan untuk wahyu sendiri, Maturidiyah menganggap sumber utama kebenaran. Maturidiyah sendiri menekankan pentingnya wahyu dalam memberikan petunjuk dan norma bagi kehidupan umat muslim. Mereka percaya bahwa wahyu memberikan informasi yang tidak bisa dicapai oleh akal manusia sendiri. Yang kedua, yakni perbuatan manusia dan sifat manusia. Maturidiyah meyakini bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih tindakan mereka sendiri, meskipun Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Kebebasan manusia tetap ada, dan mereka bertanggung jawab atas perbuatan mereka di hadapan Allah. Dan meskipun manusia memiliki kebebasan, Maturidiyah juga meyakini bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh takdir ilahi. Allah mengetahui segala hal yang akan terjadi, termasuk pilihan manusia, namun hal ini tidak mengurangi kebebasan manusia. Yang ketiga, yakni melihat Tuhan. Maturidiyah menolak segala bentuk perbandingan antara Allah dan makhluknya, memahami bahwa Allah adalah satu-satunya keberadaan yang hakiki dan tidak terbagi. Maturidiyah juga mengakui sifat-sifat Allah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Namun, mereka cenderung menjelaskan sifat-sifatnya dengan cara yang menghindari menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang keempat, kedudukan Al-Quran.
Maturidiyah meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diungkapkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu. Al-Quran dianggap sebagai otoritas tertinggi yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat Islam. Maturidiyah juga meyakini kesucian dan kekuatan ilahi Al-Quran. Mereka meyakini bahwa setiap ayat dalam Al-Quran memiliki makna dan hikmah yang mendalam serta membawa petunjuk yang bersumber langsung dari Allah. Yang terakhir, kelima, pelaku dosa besar dan penguatan Rasul. Untuk pelaku dosa besar, Maturidiyah meyakini bahwa pelaku dosa besar masih memiliki peluang untuk mendapatkan ampunan Allah melalui taubat yang sungguh-sungguh. Meskipun Allah mengetahui segala perbuatan, taubat yang tulus dapat mengubah nasib seseorang dan mendapat pengampunannya. Dan untuk penguatan Rasul, Maturidiyah menganggap bahwa Rasul-Rasul memiliki status istimewa dan bantuan khusus dari Allah dalam menyampaikan wahyu dan menegakkan ajarannya. Yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh aliran Maturidiyah, diantaranya yakni ada Abu Mansur al-Maturidi, Abu Mansur al-Yusr al-Bazdawi, Abu Bakar al-Bakilani, al-Nasadi, dan al-Samarkandi. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk pengertian, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang ajaran dan prakteknya berasal dari Rasulullah Muhammad SAW serta menerima otoritas 4 mazhab yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mengutamakan sunnah Rasulullah sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran, serta menekankan pentingnya menjaga kesatuan umat dalam keyakinan dan praktek keagamaan. Untuk latar belakang, Ahlus Sunnah wal Jamaah muncul sebagai upaya untuk mempertahankan ajaran Islam yang diwariskan secara langsung dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Aliran ini berkembang sebagai respon terhadap berbagai pemahaman dan interpretasi yang muncul dalam masyarakat Muslim setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan untuk model pemikiran, Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu menggunakan prinsip tawasud, tawazun, iktidal, iktisad, serta memiliki konsep sendiri di bidang akidah, syariah, dan akhlak tasawuf. Untuk tokoh-tokohnya diantaranya yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik ibnu Anas, Imam Muhammad ibnu Idris al-Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hambal, Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Imam Nawawi.